Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Heliana dari Universitas Terbuka. Saya akan mempraktekkan praktek mandiri saya adalah pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan akan dimulai ketika makanan masuk ke mulut. Pencernaan merupakan proses memecahkan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita melalui pembuluh darah. Berikut adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Mari kita lihat prosesnya. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, suatu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim petialin atau enzim amilase. Enzim petialin akan memecah molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik atau dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim petialin. Nah, selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Otot-otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Setelah makanan dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi, mengaduk-aduk bolus atau makanan tadi. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, maka bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Selanjutnya yang keempat yaitu makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ilem. Di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang menghubungkan dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Selanjutnya pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk lain yang siap diserap. Penyerapan zat-zat yaitu usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter. Terdiri atas kolon ascendens, naik, kolon transversum, mendatar, dan kolon descendens, menurun, dan berakhir di anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau cecum. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa.
Zat-zat sisa tersebut akan berada di dalam usus besar selama 2-4 hari. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan karena mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut sebagai feses atau tinja dan akan dikeluarkan melalui anus.